Baik anak-anak, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak, halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai tematik ya, buku 4I mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang baik. Ya, sebelumnya kita pernah belajar mengenai sumber daya alam itu apa ya. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang didapatkan dari alam yang bisa memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber daya alam yang kekal, yang kedua ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang ketiga ada sumber daya alam yang tidak bisa atau tidak dapat diperbaharui. Nah, setelah kita mengetahui bahwa sumber daya alam itu apa, sumber daya alam itu terbagi menjadi berapa dan apa saja, maka sekarang kita akan belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang baik. Yang seperti apa sih sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam yang baik itu? Nah, pemanfaatan sumber daya alam yang baik itu adalah pemanfaatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Jadi pemanfaatan sumber daya alam ini dilakukan harus seiring dengan kegiatan peremajaan lingkungan. Jadi jangan sampai merusak apalagi menghabisi sumber daya alam yang ada. Jadi ketersediaan sumber daya alam itu harus tetap berlanjut. Baik, di sini ada beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam yang benar. Yang pertama itu bisa melakukan pemanfaatan alam dengan hati-hati. Contohnya ketika petani menggunakan pupuk organik dan pestisida organik yang tidak mencemari tanah. Nah, itu adalah kegiatan sumber daya alam dengan benar, yaitu menggunakan pupuk organik dan pestisida organik. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan kimia sehingga ada dampak negatifnya untuk kesehatan. Nah, yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam ya dengan efisien dan hemat ya. Misalnya kita menggunakan kertas dengan hemat dan efisien ya. Jadi tidak boros. Karena apa? Karena kertas dibuat dari batang pohon yang tumbuh dalam waktu yang cukup lama. Jadi untuk menghasilkan kertas yang baru lagi butuh proses yang lama. Maka dari itu kita harus pintar-pintar untuk menggunakan seefisien mungkin dan sehemat mungkin. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Tentunya kita ketika menggunakan sumber daya alam ini, ketika mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia, harus berdasarkan hukum yang berlaku. Karena jika tidak, maka akan terjadi kerusakan di sumber daya alam di Indonesia ini. Yang selanjutnya, pengambilan sumber daya alam tidak merusak lingkungan. Tentu karena lingkungan yang kita tinggali ini ketika alamnya sudah tercemar, maka kehidupannya akan tercemar pula. Nah, yang selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang tidak mencemari lingkungan. Misalnya, ketika kita menangkap ikan cukup menggunakan jala atau pancing, tidak boleh menggunakan bom ya, atau misalkan alat penghancur lainnya yang bisa merusak atau mencemari kawasan ikan. Jadi lingkungan ikan itu jadi tidak bisa tercemar. Maka dari itu kita harus memanfaatkan sumber daya alam yang tidak mencemari lingkungan. Nah, setelah kita tahu bahwa tadi ada beberapa contoh pemanfaatan alam yang benar, maka setelah kita melaksanakan kegiatan tersebut, itu harus diikuti dengan upaya pelestarian alamnya juga, supaya keberlangsungan sumber daya alam yang ada di Indonesia tetap terjaga dan tetap tersedia. Nah, berikut upaya untuk melestarikan alam ya. Salah satunya yang pertama, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Nah, ini banyak sekali terjadi di kita setelah kita menebang pohon, kita lupa akan menanam kembali pohon-pohon tersebut sehingga hutan menjadi gundul. Akibatnya terjadi banjir, kebakaran, seperti itu. Yang selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan. Ini juga sangat penting dilakukan oleh kita. Supaya apa? Supaya lingkungan yang kita tinggali itu tetap sehat dan kita bisa mengambil manfaat dari lingkungan tersebut. Yang ketiga, membuat terasering pada pertanian di pegunungan. Nah,
ini manfaatnya apa? Supaya tidak terjadi longsor ya. Jadi ketika kita bertani atau misalkan kita membuat mengambil keuntungan dari tanah pegunungan, maka kita salah satunya harus membuat terasering pada pertanian di pegunungan agar konstruksi tanah tersebut tidak longsor. Yang selanjutnya, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan ya. Seperti yang Bapak tadi katakan bahwa kita harus mengambil sumber daya alam itu sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah, karena keserakahan akan membawa kepada kehancuran. Yang selanjutnya, melakukan daur ulang ya. Daur ulang sampah, plastik, segala macam, segala sesuatu yang bisa didaur ulang, maka sebaiknya kita daur ulang untuk dimanfaatkan kembali. Oke, yang selanjutnya, mengurangi pencemaran lingkungan. Itu tentu seperti yang tadi Bapak jelaskan, pencemaran lingkungan dapat merusak ekosistem yang ada di lingkungan tersebut ya. Yang selanjutnya, menghemat energi. Ingat, kita dulu pernah belajar tentang cara menghemat energi itu seperti apa. Maka setelah kita belajar menghemat energi, jadi kita harus melaksanakannya. Contoh, menghemat energi listrik, tidak menyalakan listrik di siang hari atau tidak meninggalkan televisi dalam keadaan menyala. Yang selanjutnya adalah menggunakan energi alternatif. Kita tahu bahwa semakin lama sumber daya alam kita akan habis, maka kita harus menggunakan energi alternatif. Apa saja energi alternatif? Ada matahari, air, angin ya, terus apa lagi? Panas bumi, biofuel, terus biomasa, ada juga gelombang laut. Energi alternatif ini energi yang tidak akan pernah habis dan dampaknya terhadap lingkungan itu sangat kecil dari polusi atau segala macamnya itu ya. Maka dari itu ketika kita tadi sudah sudah mengetahui tentang contoh pemanfaatan alam yang benar, maka kita harus diikuti dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam itu harus diikuti dengan upaya pelestarian alamnya juga. Terima kasih, mudah-mudahan pembelajaran kali ini ada manfaatnya dan menjadikan kalian menjadi siswa-siswi yang berprestasi dan juga sukses di masa depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.